Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Udah belanja saham apa aja nih hari ini guys? Semoga belanjaannya nanti bisa naik ya di Desember nanti. Oke, pada hari ini IHSG ditutup turun 45,51 poin atau melemah sebesar 0,67% ke level 6.677,876. Berdasarkan data pada hari ini volumenya tercatat 253 juta lot saham atau setara sekitar 14,8 triliun. Dari sini sekilas terlihat volume dan value transaksi tercatat lebih besar dibandingkan volume dan value transaksi pada saat kenaikan tipis IHSG kemarin. Namun tidak perlu khawatir, harusnya IHSG masih sangat bagus potensi kedepannya. Jadi pelemahan hari ini ataupun pelemahan nanti bisa kita manfaatkan untuk mengakumulasi saham-saham blue chip. Untuk sektornya sendiri, IHSG hari ini tertekan karena melemahnya sektor finance yang value-nya paling tinggi. Sekalipun IDX Energi dan IDX Infra menguat, tetap masih belum bisa mendorong IHSG untuk bisa menguat lebih lanjut. Saham-saham yang menguat didominasi oleh saham-saham sektor tambang ataupun energi seperti Pegas, Antam, dan juga sektor infrastruktur seperti MTEL dan TBIG. Sementara yang melemah ada BBRI, SMGR, Arto, dan beberapa bank yang lainnya. Untuk asing sendiri, berdasarkan data RTI tercatat net buy sebesar 92,75 miliar, di mana di pasar reguler ternyata asing membukukan net sell 142,23 miliar, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai asing membukukan net buy 234,99 miliar. Saham-saham yang banyak dibeli di sini dari pertambangan dan infrastruktur seperti Pegas, Antam, TBIG, Telkom, dan ada juga dari industri yaitu ASI. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing ternyata ada dari infrastruktur yaitu Mitratel, ada perbankan juga, dan ada dari semen. Oke, kita lanjut ke chart IHSG. Dari sini terlihat IHSG ditutup melemah. Pelemahan hari ini merupakan kelanjutan dari pelemahan yang dibuat IHSG di perdagangan sebelumnya. Meskipun terlihat penutupannya lebih tinggi dibandingkan hari yang sebelumnya lagi. Lalu untuk volume transaksi sendiri ternyata mendukung pelemahan IHSG pada hari ini. Ada asing yang terlihat mulai masuk kembali ke dalam IHSG. Lalu ada RSI yang masih mengarah ke bawah. Sejauh ini masih oke karena masih belum membreakout higher low-nya di 2 November lalu. Dan terakhir ada yang masih yang kembali mengarah ke bawah. Jadi untuk perdagangan IHSG hari besok, kemungkinan IHSG masih akan menguji support terdekatnya terlebih dahulu di 6.665. Jika level ini tertembus, maka level support selanjutnya yang diuji adalah 6.620. Jangan lupa apabila terjadi pantulan baik di 6.665 ataupun 6.620, jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengakumulasi saham-saham blue chip karena seharusnya tren IHSG masih akan bagus ke depannya. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari IDX Basic, sektor diversified metal, khususnya komoditas timah, yaitu timah TBK atau TINS.
Tins ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 12 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, kinerja keuangan Tins pada kuartal 3 kemarin tercatat positif dan tentu harapannya masih akan tetap positif hingga akhir tahun ini. Seiring dengan harga komoditasnya yang masih terus naik. Pada perdagangan hari ini Tins ditutup menguat 25 poin atau sebesar 1,54% ke harga 1645. Namun sayang ternyata harga penutupannya hari ini ternyata lebih kecil dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Salah satu penyebabnya karena memang marketnya masih kurang mendukung ya guys ya. Untuk transaksinya sendiri tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini terlihat asing yang masuk kembali ke dalam saham ini dalam jumlah yang besar. Oke, kita lanjut ke chart dari Tins. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1 dan top 3-nya big akumulasi, top 5-nya normal akumulasi, dan secara average diakumulasi dalam jumlah yang besar. Dari chart terlihat bahwa Tins menguat pada hari ini, namun sayangnya penguatan hari ini ternyata terkena tekanan jual di akhir sesi perdagangan karena market yang kurang mendukung. Lalu untuk volume transaksi sendiri terlihat bahwa volume transaksi kenaikan hari ini lebih tinggi dibandingkan volume transaksi pada hari sebelumnya. Lalu ada bandar yang mengakumulasi saham Tins, ada juga asing yang terlihat mengakumulasi Tins dalam jumlah yang besar. Lalu RSI masih mengarah ke atas, sejauh ini masih bagus karena terus membentuk higher low dan higher high. Lalu ada MACD juga yang masih mengarah ke atas dan sejauh ini juga masih bagus trennya. Sebelum kita masuk ke trading plan dari Tins, kita cermati terlebih dahulu harga komoditasnya. Berdasarkan data dari investing.com, di sini terlihat bahwa pada hari ini Tins ditutup menguat. Dan sejauh yang kita lihat seperti pada chart, pergerakan harga Tins masih uptrend. Terlihat dari terbentuknya higher low dan higher high. Jadi diharapkan pergerakan Tins ini masih akan positif ke depannya. Untuk Tins sendiri, kita harus memahami terlebih dahulu pergerakannya. Jika di IHSG biasanya beriringan dengan Antam ataupun Inco. Ya meskipun komoditasnya berbeda tapi masih dalam satu sektor yang sama, yaitu diversified metals and minerals. Untuk analisis saham Antam dan Inco bisa diklik di kanan atas video ini ya guys. Oke, kita lanjut ke trading plan untuk Tins. Jadi selamat untuk yang mengikuti analisis saham ini di video-video sebelumnya, karena analisis sebelumnya telah menghint target yang sesuai dengan trading plan yang sudah direncanakan. Ya, kira-kira butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari untuk capai target yang kita rencanakan. Jadi kita bisa upgrade lebih lanjut untuk pergerakan harga saham ini, mengingat harga komoditas dari timah itu sendiri yang masih terus uptrend. Bagi yang sudah punya, apabila sudah merealisasikan profit bisa mengakumulasi kembali. Bagi yang masih menghold saham ini masih layak untuk di hold karena masih bagus. Lalu bagi yang belum punya, kita bisa mengakumulasi saham ini di sekitar harganya saat ini 1645, bisa dicicil apabila takut ketinggalan hingga area support terdekatnya di sekitar 1590 yang nantinya akan menjadi area support untuk batasan cut loss-nya juga. Dan target take profit selanjutnya ada di 1730.
sehingga risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,55. Tingkat kerugian bisa sampai 3,34% dan target keuntungan bisa mencapai 5,17%. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 15.90 ini. Area beli luas bisa sesuaikan dengan keinginan investor atau bisa dilakukan penyicilan secara bertahap, 20 di harganya 16.45. Apabila ada pullback bisa mengakumulasinya kembali di 16.25 ataupun di 1.600. Tapi apabila membreakout di resisten 16.45 ini bisa mengakumulasinya lebih lanjut di 16.55. Dan target take profit di 17.30. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Energi, sektor oil and gas storage and distribution, yaitu perusahaan gas negara TBK atau Pegas. Berdasarkan data RTI, kinerja keuangan atau kinerja perusahaan gas negara pada kuartal 3 kemarin tercatat positif dan diharapkan masih akan tumbuh dan positif hingga akhir tahun nanti. Pada perdagangan hari ini, Pegas ditutup naik 25 poin atau menguat 1,64% ke harga 1.545. Namun sayang, harga penutupannya ternyata di bawah harga rata-rata pembeliannya. Lagi-lagi karena hari ini marketnya agak kurang mendukung. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan di sini terlihat asing masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Oke, kita lanjut ke chart dari Pegas. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya normal akumulasi, top 3-nya big akumulasi, top 5-nya small akumulasi, dan secara average normal akumulasi. Dari chart terlihat Pegas menguat, namun sayang penguatan hari ini terkena tekanan jual di akhir sesi perdagangan. Bagusnya volume hari ini lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Lalu bandar pun yang mulai mengakumulasi kembali saham ini. Ada asing yang juga terlihat masuk ke dalam saham ini dalam jumlah yang besar. Di sini juga ada RSI yang masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih bagus, konvergen juga, masih membentuk higher low dan higher high. Tapi di sini Pegas ini wajib membreakout RSI-nya per 5 Oktober lalu ya guys ya. Karena jika tidak kemungkinan Pegas ini akan mulai divergen. Nah, di sini kelihatan nih 5 Oktober tidak lebih tinggi dibandingkan harganya saat ini, tapi RSI-nya malah lebih tinggi 5 Oktober lalu. Lalu untuk MACD sendiri masih mengarah ke atas. Sama seperti RSI, wajib membentuk higher high jika ingin melihat Pegas ini konvergen antara harga dengan indikatornya. Lalu bagaimana trading plan untuk Pegas? Investor atau trader bisa membelinya di harga saat ini 15.45 atau menunggu saham ini pullback. Di support pertama di 15.15 atau support selanjutnya di 1.480. Oke, selanjutnya kita cek risk and reward ratio untuk Pegas. Dengan mengasumsikan kita membelinya di 15.45 dengan mencicilnya sekitar 20% dari dana yang akan kita berikan ke Pegas. Level stop loss di 14.80 dan target take profit terdekat di 16.70. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,92. Potensi kerugian bisa sampai 4,21%, tapi keuntungannya bisa sampai 8,09%. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 14.80 di akhir perdagangan. Area beli di sekitar 14.80 hingga harganya saat ini 15.45 dan target take profit ada di 16.70. Tentu level ini bisa tercapai ketika Pegas berhasil membreakout pertama di 15.60 dan yang kedua di
1600. Apabila 1670 ini berhasil di breakout, target selanjutnya di 1720. Tentu hal itu bisa tercapai ketika semua indikator ataupun sentimennya mendukung ya guys. Jadi tetap pantau dan ikuti terus channel ini. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis masih dari IDX Energy, tapi dari sektor produsen batubara, yaitu Indotambang Raya Megah Tbk atau ITMG. ITMG ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 23 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, kinerja keuangan kuartal 3-nya sangat baik. Tapi bagaimanapun itu kuartal 3 sudah terprice in di market, sekarang kita harus bisa memproyeksikan bagaimana kinerjanya di kuartal 4 nanti. Pada perdagangan hari ini ITMG ditutup naik 1050 poin atau menguat 5,25% ke harga 21.050. Harga rata-rata pembeliannya 20.771, di mana harga ini ternyata lebih kecil daripada harga penutupannya. Hal yang positif. Lalu di sini terlihat transaksi ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Dan di sini terlihat asing mulai masuk kembali ke dalam saham ini dalam jumlah besar. Oke, kita masuk ke chart ITMG. Kita mulai dari bandar detektor untuk top 1 hingga top 5, bahkan secara average terlihat saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Nah, di sini terlihat candle hari ini ditutup solid karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya pada perdagangan hari ini. Penguatan hari ini juga ditunjang oleh kenaikan volume, bandar yang terlihat mengakumulasi kembali saham ini, asing juga yang terlihat masuk ke dalam saham ini. Lalu di sini RSI terlihat mulai mengarah ke atas. Sejauh ini belum kelihatan adanya RSI yang baik ya guys ya, karena membentuk lower low. Lalu MACD yang terlihat mulai berbalik arah. Terlihat dari histogram yang dibentuknya mulai lebih kecil. Sebelum kita masuk ke trading plan ITMG, mari kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Sejauh ini harga komoditas batubara masih tidak kemana-mana, tapi tetap di atas support kuatnya di 139,05. Untuk pergerakan harganya sendiri masih volatile, karena terlihat Bollinger Band yang masih terlalu lebar. Tapi selama masih berada di atas support kuatnya di 135, seharusnya masih bisa hold saham batubara ini. RSI terlihat mulai mengarah ke atas, tapi masih belum begitu bagus karena membentuk lower low. Lalu di sini ada MACD yang mengarah ke atas dan golden cross. Kita lanjut ke chart ITMG. Sebelumnya kita sempat menganalisis saham ini. Dari chart terlihat bahwa ternyata ITMG menembus batas stop loss yang kita tetapkan. Nah, dari sini kita harus sama-sama pelajari bahwa ketika dia melakukan pembalikan arah, di mana pada hari selanjutnya ternyata ditutup kembali di area pembelian atau garis yang merah ini, kita masih bisa menghold saham ini. Kasus ini terjadi sama seperti pada saat kita menganalisis Inco kemarin, yang mana ternyata baiknya kita masih bisa menghold saham tersebut ketika di hari selanjutnya candlestick ataupun harga penutupannya masih berada di zona atau area beli yang kita tetapkan. Baik, bagaimanapun itu sudah berlalu, trading plan ada untuk memaksimalkan keuntungan, dan seharusnya hal tersebut juga meminimalisasi kerugian yang kita punya. Tapi dari situ juga kita belajar ketika false breakout di hari kemudian
harganya ditutup di area beli yang kita punya kembali, ternyata kita masih bisa menghold harga saham tersebut. Oke, kita move on dan kita upgrade untuk trading plan dari ITMG. Untuk ITMG atau sektor batubara lainnya sebenarnya kita masih terlalu spekulatif karena harga komoditasnya masih nggak kemana-mana. Bollinger Band dari harga batubara pun masih terlalu lebar. Hal yang serupa pun sama seperti saham-saham batubara seperti ITMG ini, di mana Bollinger Band-nya ternyata masih lebar. Tapi ketika harga batubara naik dan ITMG membreakout resistennya di 21.300 ini, tentu saham ini akan menjadi menarik. Coba kita cek trading plan untuk ITMG dengan mengasumsikan kita cicil beli karena masih terlalu spekulatif di harga penutupannya saat ini 21.050, maka kita akan tentukan risk and reward ratio bagi saham ini. Level stop loss di 19.525 dan target take profit bisa sampai 24.400. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,22. Apabila ITMG gagal membreakout resistennya di 21.300 ini, kemungkinan ITMG akan pullback. Jadi bisa mengakumulasi kembali saham ini, bisa disesuaikan, entah bisa dengan 30% di harganya saat ini, lalu 30% di support selanjutnya, dan 40% di area 19.525 hingga 20.600 ini. Ataupun bisa juga membelinya lebih lanjut ketika ITMG berhasil membreakout resistennya di 21.300 dengan target take profit di 24.400. Tentu hal ini bisa tercapai ketika ITMG berhasil membreakout pertamanya tadi di 21.300, lalu resisten selanjutnya di 22.250 dan resisten di sekitar 23.000 ini. Dari sini terlihat bahwa kerugian terbesar bisa sampai 7,24% dan keuntungan terbesar bisa sampai 15,91%. Jadi untuk komoditas ini sekali lagi harus sering-sering diperhatikan, entah pergerakan harga sahamnya bahkan hingga pergerakan harga komoditasnya. Karena high risk high return, di balik keuntungan yang besar ini ternyata ada juga kerugian yang besar juga. Disclaimer on ya guys.